Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan kepada saudara dimanapun saudara berada. Firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini saya beri judul makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga mempunyai makna, mempunyai arti yang sangat penting buat kita. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan menampakkan dirinya kepada ratusan orang selama 40 hari. Pada hari yang ke-40 ia naik ke surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga itu disaksikan secara langsung oleh para rasul-rasulnya seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, Filipus, Andreas, Thomas, Bartolomeus, dan rasul-rasul yang lain. Dengan adanya saksi hidup yang menyaksikan peristiwa itu, menambah keyakinan, ketenteraman di hati para murid-murid bahwa sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa, heran, dan ajaib. Saudara, apa makna arti kenaikan Yesus Kristus buat kita? Yang pertama, untuk membuktikan kepada kita bahwa Yesus Kristus berkuasa atas alam dan hukum alam. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan terangkatlah ia. Yesus Kristus terangkat ke surga, bukan diraihkan. Ini bertentangan dengan hukum alam. Terangkat berarti bergerak naik dan semakin ke atas. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pelayanannya, ia berjalan di atas air. Ia menghardik angin yang mengamuk di danau, dan danau itu menjadi tenang. Itu membuktikan bahwa Tuhan berkuasa atas alam semesta, dan dia adalah Tuhan atas alam semesta ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempercayai kuasa kehebatan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ia yang mengatur jalannya alam semesta, ia menciptakan alam semesta, dan dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saya mengajak kita semua untuk kita meyakini dengan sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan yang hebat dan ajaib. Dia dapat melakukan segala perkara. Jangan kita meragukan kuasa Tuhan, tetapi percayalah bahwa kuasanya begitu hebat bekerja dalam kehidupan orang yang percaya. Haleluya. Yang kedua, untuk membuktikan kepada kita bahwa surga itu nyata, bahwa surga itu ada. Ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus naik ke surga. Ia sedang berada di surga. Ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, surga itu nyata.
surga itu ada. Tujuan akhir daripada perjalanan hidup manusia di dalam dunia ini adalah rumah Bapa, yaitu surga, yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Rasul Yohanes pernah mendapat sebuah penglihatan. Dia melihat tentang surga itu, di mana di surga itu penuh dengan kemuliaan Allah. Haleluya. Saudara, Tuhan rindu supaya semua orang masuk surga. Ia tidak membatasi penghuni surga. Ia mau supaya semua orang masuk ke dalam kerajaan surga. Ia memberikan kesempatan kepada semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu kita harus meresponi anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita meresponi dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya kepada Dia, bahwa di dalam Dia ada keselamatan dan kepastian hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di surga orang-orang percaya, mereka saling mengenal. Orang-orang yang ada di surga, mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Mereka akan mengenal dengan orang-orang yang pergi mendahului mereka. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang ketika di dalam dunia ini kita mengenal mereka, dan di surga juga kita mengenal mereka. Itulah sebabnya saudaraku, di dalam surga ada satu pertemuan yang sangat indah yang menggembirakan bagi orang-orang yang berada di dalamnya. Surga itu nyata. Yang ketiga, ia memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi pelaku-pelaku misi. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Ia naik ke surga, lalu ia memberi tugas kepada kita untuk melanjutkan misi Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus Kristus diutus oleh Bapa untuk melayani. Ia datang untuk melayani. Ia memberitakan tentang kebenaran. Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ia berkhotbah. Ia menyelamatkan. Ia mengampuni dosa umat manusia. Lalu setelah selesai misinya, ia naik ke surga. Lalu dia berkata kepada kita, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudaraku, ini tugas yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, untuk kita siap, untuk kita mau dipakai oleh Tuhan, menggunakan semua talenta, semua potensi yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani Tuhan. Haleluya. Melayani berarti menuntun orang kepada kebenaran, menuntun orang untuk mengenal Tuhan, membuat orang, mengajak orang supaya mereka meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita ambil dan siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Makna kenaikan Yesus Kristus adalah untuk membuktikan kepada kita, Ia berkuasa atas alam semesta dan atas hukum alam. Yang kedua, untuk membuktikan kepada kita bahwa surga itu nyata. Yang ketiga, untuk memberikan kepada kita kesempatan melayani Tuhan. Karena itu, mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan, supaya semua orang diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kiranya firman ini